Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di acara Lebih Dekat Pada Yesus bersama saya Yoga Sian dan narasumber kita dari Kalimantan. Shalom, salam sejahtera. Saya Marta Sebedeus, saya seorang misionaris dari Kalimantan. Dan kita juga kedatangan murid-murid PAB. Silakan. Shalom, nama saya Kimberly dari kelas 12 IPA. Shalom, nama saya Reva dari kelas 12 IPA. Shalom, nama saya Maureen dari kelas 12 IPA. Oke, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa. Baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami dalam satu hari ini. Dan pada saat ini kami akan memulai diskusi mengenai umat sisa dan tugasnya. Tolong Tuhan berkati kami, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat, dan biarlah diskusi ini bisa memberikan penerangan kepada kami dan juga pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, serahkan doa kami dan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita akan membahas tentang umat sisa dan tugasnya. Dan sekarang ini akan mendengarkan pendapat dari murid-murid PAB. Silakan. Jadi umat yang sisa itu adalah sebuah kelompok kecil umat Allah. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya, umat sisa itu adalah sekelompok kecil orang yang berhasil melewati malapetaka, peperangan dan juga kesusahan yang diberikan Tuhan, tetapi mereka tetap setia. Pendapat saya juga mirip dengan teman saya juga. Jadi umat sisa itu orang-orang yang telah terpilih oleh Allah karena mereka telah setia dari awal. Mungkin ada tanggapan dari narasumber kita. Baik, mengenai pembahasan mengenai umat sisa ini, bagaimana umat sisa adalah umat yang telah diasingkan, umat yang telah dipisahkan dari umat-umat yang lain ada di dunia ini, sehingga umat yang sisa ini memiliki tugas yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini bukanlah sebuah beban bagi umat yang sisa, karena mereka ini adalah memiliki keistimewaan sendiri, mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap Yesus Kristus, mereka memelihara hukum-hukum Allah itu sendiri, dan mereka juga memiliki kekuatan sendiri untuk mengabarkan firman-firman Tuhan. Jadi mereka memiliki kekuatan yang bagaimana untuk menumbuhkan rasa kesayangan mereka, rasa cinta mereka terhadap Yesus itu, sehingga umat-umat yang sisa ini dapat kita lihat secara dari luar, dari tingkah laku, dari segala hal-hal yang seperti makanan. Umat-umat yang sisa ini memiliki perbedaan dengan umat-umat yang lain. Jadi itu yang bisa saya tarik dari murid-murid kami tadi yang telah dibawa. Oke, jadi menurut saya, jadi umat sisa itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang berbeda dengan orang-orang manusia biasanya. Jadi seperti umat sisa itu adalah orang yang spesial. Oke, sepertinya acara ini sudah lebih asik lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi mengenai siapakah umat yang sisa itu, saya mendapatkan kutipan dari Fundamental Belief halaman 12. Jadi umat yang sisa adalah yang dipanggil untuk memelihara hukum-hukum Allah dan beriman kepada Yesus Kristus dari antara berjuta umat manusia. Pada akhir zaman, umat yang mengumumkan hari penghakiman telah tiba. Keselamatan hanya dalam Kristus, mengumandangkan kedatangannya kedua kali, yang mempunyai misi dan menjalankan misi itu secara pribadi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari narasumber kita. Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada murid-murid PAB, apakah ciri-ciri dari umat sisa itu sendiri? Karena kalau bisa dilihat, apa perbedaan yang signifikan dari umat sisa itu? Oke, mungkin ada tanggapan dari menurut Bebek. Jadi umat yang sisa itu memiliki iman kepada Kristus. Jadi umat Allah yang sisa itu mengumumkan Injil, kebenaran, keselamatan melalui iman yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi iman itu meliputi kebenaran yang ada dalam Alkitab untuk diyakini dan diajarkan Kristus. Sudah? Kalau menurut saya, ciri-ciri umat yang sisa itu seperti yang teman saya bilang, karena mereka mengaku mereka mempunyai iman kepada Kristus, mereka dengan iman itu mereka meneladani hukum Allah. Jadi karena umat sisa itu dibilang umat sisa itu kan lebih spesial daripada yang lainnya. Berarti imannya otomatis lebih besar daripada yang lain.
kekuatan mereka juga lebih besar daripada umat yang lain. Jadi dengan iman dan kekuatan yang diberikan oleh Kristus itu, yang lebih spesial itu, umat sisa jadi meneladani hukum Allah dengan lebih setia, dengan lebih baik. Ada yang lain? Menurut sumber yang saya baca, umat yang sisa itu memiliki kesaksian Yesus. Jadi katanya di situ kesaksian Yesus itu disampaikan melalui karunia nubuat. Jadi umat sisa ini biasanya akan mendapatkan karunia nubuat. Jadi artinya mereka sudah memahami kebenaran itu apa, dari mana datangnya, lalu mereka akan menyampaikannya itu kepada orang-orang lain untuk memanggil mereka menjadi salah satu umat yang sisa itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ciri-ciri umat yang sisa adalah memiliki iman kepada Yesus, terus memelihara hukum Allah dan memegang teguh kesaksian Yesus. Apakah ada tanggapan lain dari Mas kita? Baik, apa yang dikatakan dari murid-murid PAB itu tadi benar. Bagaimana sebenarnya perbedaan signifikan yang dibawakan oleh umat yang sisa itu, bahwa yang lebih jelas bahwa mereka memiliki keyakinan yang teguh, memiliki iman yang kuat terhadap Yesus Kristus, sehingga ketika ada goncangan-goncangan, ketika ada hal-hal yang ingin menimpa mereka, godaan-godaan yang dari setan itu, mereka dapat kuat, mereka dapat teguh, karena mereka jelas memiliki iman pada Yesus. Yang berikutnya bahwa seperti yang tadi yang dikatakan oleh pembawa acara, bahwa mereka juga memelihara hukum Allah. Bagaimana ada 10 hukum Allah yang telah diberikan, mereka memelihara hukum-hukum tersebut karena jika kita lihat bahwa denominasi lain pun mungkin tidak dapat menjalankan atau seperti menaati 10 hukum tersebut, karena 10 hukum tersebut hanya ditaati oleh umat yang sisa itu sendiri. Dan kemudian yang tadi dikatakan oleh pembawa acara lagi, bahwa mereka memegang teguh kesaksian Yesus, bahwa nanti pada akhir zaman pada saat ini, bahwa murid-murid atau umat-umat yang sisa tersebut memiliki karunia-karunia bernubuat, sehingga mereka bisa mengatakan apa yang nanti akan terjadi pada saat-saat masa depan nanti, dan itu pasti akan terjadi karena itu adalah karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Itu tanggapan dari saya mengenai ciri-ciri umat yang sisa. Tanggapannya sangat bagus. Apakah mungkin ada pertanyaan dari murid-murid PAB? Pertanyaan dari kami, kan kita udah tahu nih ciri-ciri umat sisa itu apa. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama yang dibentuk umat sisa ini? Tugasnya mereka itu apa? Untuk apa mereka ada? Jadi kita tadi sudah mendengarkan pertanyaan dari murid-murid PAB. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita. Baik, mengenai tujuan utama dari umat yang sisa itu, sebenarnya umat yang sisa ini terbentuk dari aniaya yang sangat hebat. Bagaimana mereka telah melewati masa-masa kelam, masa-masa yang seperti mereka ditempa untuk dibentuk menjadi sebuah umat yang sisa yang terbentuk pada akhir zaman ini. Sehingga ketika mereka melihat bahwa adanya perbedaan atau perguncangan di dalam dunia ini, dosa-dosa semakin mewabah, dan ketika mereka melihat bahwa dosa-dosa ini semakin mendekat kepada mereka, mereka sudah semakin kuat, mereka sudah semakin yakin bahwa mereka dapat menjalankan atau melewati masa-masa tersebut. Jadi mereka telah melewati masa-masa kelam, sehingga pada akhir zaman ini mereka sudah menjadi umat yang sangat kuat. Dan pengharapan tujuan utama dari mereka adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana mereka sudah menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena pada saat zaman dahulu bagaimana William Miller telah memulai kesaksian tersebut, bagaimana William Miller telah memulai gerakan tersebut, mereka menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun sayangnya mereka mendapatkan kekecewaan yang sangat besar. Namun mereka yakin dan percaya kekecewaan itulah yang menempa mereka, yang membuat mereka semakin yakin bahwa Yesus akan datang kedua kali, dan pasti mereka harus segera bersiap-siap karena mereka tidak tahu kapan waktunya. Justru mereka hanya perlu bersiap-siap dan menantikan kedatangan Tuhan. Tujuan utama dari umat yang sisa itu adalah menanti kedatangan Tuhan. Sekarang saya akan memberikan kesempatan buat narasumber buat bertanya kepada murid-murid PAB. Baik, setelah tadi sudah kita membahas apa itu umat sisa dan apa ciri-ciri umat sisa, bagaimana munculnya dan tujuan utama umat sisa itu. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada murid-murid PAB, seperti yang kalian telah pelajari di sekolah, yang telah diajarkan oleh guru kalian, apa sebenarnya misi umat yang sisa itu? Apa sebenarnya misi utama yang umat sisa itu yang mereka emban, sehingga apa yang membuat mereka harus menjalankan misi tersebut,
dan apa yang membuat mereka semakin yakin bahwa tugas itu diberikan oleh Tuhan. Oke, terima kasih Saudara Aceh. Tadi kita juga mendengarkan pertanyaan dari Saudara Aceh. Jadi dia adalah Saudara Aceh bertanya kepada murid-murid PAB, apa itu misi umat yang sisa? Oke, apakah ada tanggapan dari murid-murid PAB? Sebelumnya kami minta terima kasih kepada Om Marcel. Jadi jawaban dari kami adalah umat yang sisa memiliki misi yang sangat besar. Pekabaran yang mereka miliki itu berdasarkan nubuatan dan dijelaskan secara terperinci di dalam Wahyu 14 ayat 6-12, di mana itu isinya tentang pekabaran 3 malaikat. Pekabaran pertama akan dijelaskan oleh teman saya Lauren. Ya, pekabaran 3 malaikat pertama yaitu malaikat pertama mengumumkan Injil kekal dan panggilan untuk memulihkan penyembahan kepada Allah karena masa penghakiman telah tiba. Dan pekabaran malaikat pertama ini juga memanggil manusia untuk supaya bertobat karena masa penghakiman telah tiba yang terdapat di Wahyu 14 ayat 7. Dan yang kedua, supaya menyembah Sang Pencipta. Yang ketiga, memulihkan atas penyembahan yang sebenarnya dengan menegaskan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan yang ketiga yaitu pemulihan kehormatan hukum Allah yang kudus yang telah diinjak-injak oleh manusia yang durhaka, dan itu terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Oke, pekabaran malaikat kedua itu menggambarkan perlawanan terhadap pekabaran manusia yang tentang penyembahan yang dibuat oleh manusia itu. Berdasarkan bahan atau tulisan orang Yahudi atau Kristen, di situ ditulis bahwa Petrus menggunakan kata Babylon sebagai kata samaran dari kota Roma, di mana kata Babylon itu menunjukkan kepada wanita yang jahat, terus wanita-wanita jalang dan juga ibu para pelacur. Nah, terus di situ dibilang bahwa semua hal tersebut menunjukkan kepada organisasi agama dan gereja yang murtad yang melenceng berdasarkan tulisan-tulisan Alkitab. Jadi mereka itu pokoknya melenceng gitu. Oke, selanjutnya pekabaran malaikat yang terakhir yaitu pekabaran malaikat yang ketiga. Itu sebenarnya berhubungan dengan pekabaran malaikat yang pertama dan kedua. Kalau yang tadi yang pertama itu pekabaran malaikat pertama itu menggambarkan tentang Injil yang kekal dan panggilan untuk memulihkan penyembahan berhala. Kemudian yang kedua yang telah dijelaskan oleh Reva itu tentang bagaimana perlawanan kita terhadap penyembahan berhala yang telah dibuat manusia itu. Lalu yang ketiga itu tentang mengumumkan amaran Tuhan, bagaimana harusnya kita lakukan untuk melakukan perlawanan atas perlawanan atas penyembahan berhala yang telah dibuat oleh manusia sendiri. Jadi kita perlu mengerti bagaimana pekabaran malaikat pertama sampai ketiga tentang perlawanan, bagaimana kita harusnya menyembah, kepada siapa harusnya kita menyembah. Misi umat yang sisa adalah pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6-12, yaitu yang berisi pekabaran malaikat pertama yang menggambarkan untuk memanggil kita supaya kita bertobat, sedangkan pekabaran malaikat kedua menggambarkan konflik antara yang baik dan yang jahat, sedangkan pekabaran malaikat yang ketiga menunjukkan kita supaya kita bisa menyembah hal-hal yang baik dan tidak menyembah seperti binatang-binatang maupun patung-patung yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita akan memberi kesempatan buat narasumber mengasih tanggapannya. Baik, mengenai pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang benar yang dikatakan bahwa itu adalah misi utama dari umat sisa tersebut, sehingga yang mereka lakukan adalah mengabarkan pekabaran 3 malaikat itu, karena pekabaran 3 malaikat ini memiliki suatu garis besar yang sama, memiliki suatu tugas yang sama sebenarnya, bahwa Tuhan ingin agar janganlah kita terlalu berfokus terhadap tanda-tanda binatang, janganlah kita terlalu
mempercayai bahwa tanda-tanda binatang itu adalah tanda-tanda dari Tuhan, sehingga tanda-tanda tersebut hanyalah untuk memberikan seperti perumpamaan bahwa nanti akan ada cara-cara bahwa setan akan menggunakan cara-cara yang banyak untuk melakukan atau untuk menarik umat-umat yang sisa ini kepada kubunya setan tersebut, sehingga ketika kita melihat bahwa umat-umat yang sisa ini semakin berkurang, sehingga bagaimana tugas utama dari umat yang sisa untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini semakin susah untuk dikabarkan, karena semakin banyak orang-orang dari umat sisa tersebut yang ditarik kepada penyembahan terhadap tanda-tanda binatang tersebut. Sehingga bagaimana keberanian kita, bagaimana cara kita untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat itulah yang menjadi misi utama dari umat yang sisa, karena umat yang sisa ini adalah umat yang diistimewakan, umat yang diasingkan oleh Tuhan itu sendiri. Karena jika umat yang sisa ini tidak mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini, maka tugas utama dari umat yang sisa itu tidak terlaksana dengan baik, sehingga Tuhan tidak akan datang segera. Tuhan tidak akan datang untuk melihat umatnya yang sisa yang mana, bagaimana untuk melihat mana umat yang harus dihukum. Sehingga ketika tidak ada pengabaran 3 malaikat ini, masyarakat atau umat-umat yang ada di dunia ini tidak mengetahui bagaimana kebenaran akan Tuhan tersebut. Jadi utama dari pekabaran 3 malaikat ini adalah mengenai janganlah kita terlalu berfokus terhadap tanda-tanda binatang, janganlah kita terlalu berfokus terhadap tanda-tanda yang akan nanti setan-setan berikan, agar kita semakin melenceng dari tugas utama tersebut. Itu dari tugas misi utama sebagai umat yang sisa. Oke, tadi kita sudah mendengarkan tanggapan yang sangat baik dan sangat lengkap dari narasumber kita, Marcel. Membahas semuanya. Yang pertama kita sudah membahas ciri-ciri umat sisa, terus apa itu umat sisa, terus kita sudah membahas tugas-tugasnya dan misi utamanya. Sekarang kita mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh murid-murid PAB dan narasumber kita. Oke, dimulai dari murid-murid PAB. Ya, kesimpulan bisa saya dapatkan dari diskusi kita kali ini, kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, rajin beribadah, berdoa, dan berserah pada Tuhan agar kita tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, baik sekali. Apakah ada yang lain? Dari diskusi ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menjadi umat sisa itu ada beberapa hal. Maksudnya ada beberapa cara agar kita bisa menjadi umat sisa itu gimana. Jadi kita yang pertama kita harus lebih berserah kepada Tuhan, lalu kita harus lebih sering lagi membaca akan firman-firman Tuhan, lalu kita harus menguatkan iman kita, janganlah kita percaya dengan tipuan-tipuan setan pada akhir zaman ini. Silakan. Kesimpulan dari saya, jadi kita belajar kalau umat yang sisa itu adalah umat pilihan. Yang milik kita itu kan Allah kita, Dia yang memiliki kuasa kita. Jadi kita harus memiliki sifat-sifat seperti yang tadi dijelaskan oleh Maulana dan Reva. Kita harus memiliki iman. Yang pertama itu kita memiliki iman. Setelah dapat iman, kita percaya kepada Yesus, kita harus melakukan tindakan-tindakan rohani seperti membaca Alkitab agar kita lebih dekat kepada Tuhan, sering rajin-rajin berdoa, bukan hanya sebagai rutinitas tapi menjadi kebiasaan kita dari hari ke hari. Terus kalau kita udah tahu yang benar, kita harus mengikuti yang benar itu. Terus kalau misalkan ada teman-teman kita yang sudah mulai menyimpang, kita sebaiknya mengarahkan mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, agar mereka bisa sama-sama dengan kita menjadi umat-umat sisa nanti, agar kita dapat kembali berkumpul di surga nanti. Amin. Baik sekali. Tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari murid PAB. Apakah ada tambahan dari? Baik, untuk kesimpulan juga yang saya dapatkan, bagaimana sebenarnya umat yang sisa, umat yang diasingkan, umat yang terpilih, umat yang istimewa yang telah dipilih oleh Tuhan itu sendiri, sehingga bagaimanapun caranya agar umat sisa ini bisa menjadi teladan, agar umat sisa ini menjadi perbedaan dengan umat-umat yang lainnya, umat yang memiliki suatu keistimewaan yang jelas, dan Tuhan sendiri telah memberikan anugerahnya, telah memberikan berkat yang melimpah kepada umat-umat yang sisa ini. Karena jika kita lihat bahwa keselamatan sebenarnya bukan karena usaha-usaha oleh umat yang sisa ini,
Sebenarnya keselamatan yang diberikan Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Usaha-usaha kita itu adalah untuk melancarkan kita, untuk melancarkan bagaimana orang-orang bisa mengetahui apa sebenarnya Tuhan itu, sebenarnya bagaimana apa yang diinginkan Tuhan itu, sehingga usaha-usaha kita itu untuk mengajak orang lain agar kita bisa membawa mereka kepada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya usaha-usaha kita untuk membawa orang-orang lain itu tidaklah membawa kita sebagai menjadi salah seorang penghuni surga, namun usaha-usaha itu adalah kita untuk mendekatkan orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut bisa mengenal Tuhan, dan kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita, anugerah Tuhanlah yang membuat kita menjadi seorang yang selamat, menjadi seorang para penghuni surga, sehingga ketika kita melihat bahwa ada teman kita, ada saudara-saudara kita yang bisa berkumpul bersama-sama di surga nanti, itu adalah sebuah keindahan yang abadi, keindahan yang terpancar dalam kehidupan kita, sehingga umat-umat yang sisa ini kita harus menjadikan diri kita sebagai umat sisa agar kita bisa melihat bahwa bagaimana besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita, dan juga penyerahan yang sungguh-sungguh, meminta Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita tidak melenceng kemana-mana, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan harus selalu menjadi bagian dalam kehidupan, menjadi bagian dalam tubuh Kristus tersebut. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya bawakan. Oke, terima kasih narasumber Marcel Bedius, kesimpulan sangat baik. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan narasumber kita atau ketua misionaris yang berada di Jawa Barat, tepatnya berada di Bandung. Dia akan memberi kesimpulan tentang apa itu umat sisa dan apa tentang umat sisa, tentang ciri-ciri dan tugas-tugasnya. Oke, silakan. Shalom. Selamat di Bandung ini sudah malam ya. Tapi kayaknya di sana saya lihat masih pagi. Jadi selamat pagi untuk kalian semua di sana. Ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Sean Nenggolan. Saya seorang misionaris yang saat ini sedang tinggal di Bandung untuk menyelesaikan 1000 missionary saya. Terima kasih khususnya untuk Yoga yang sudah Yoga Siahan yang sudah memanggil saya, dan saya juga sudah melihat dari tadi interaksi yang sangat baik ya, dan menurut Pak AB dari saudara saya juga Marcel Bedius yang sudah memberikan penjelasan yang baik mengenai umat yang sisa dan tugasnya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil adalah di akhir zaman ini, di mana kekuasaan setan makin merajalela, tetap ada kelompok orang beriman yang tidak dipengaruhi ajaran adat istiadat dan tetap murni. Nah, jadi kalau menurut dari kalimat ini itu mengatakan bahwa di akhir zaman, kita lihat ya, kita highlight itu di akhir zaman. Kenapa di akhir zaman? Karena melalui Alkitab telah terdapat nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman bahwa akan ada orang-orang yang jahat dan akan memburu orang-orang yang memiliki firman Tuhan atau Alkitab. Nah, jadi ketika di akhir zaman itu, kita, Anda dan saya, saudara dan saya, atau penonton-penonton yang menonton ini, kita akan menjadi sebuah kelompok yang ditarget atau ditarget untuk diubah menjadi pengikut-pengikut setan. Tapi di kalimat tadi saya ucapkan, ada kelompok orang beriman yang tidak dipengaruhi ajaran adat istiadat dan tetap murni. Maksudnya adat istiadat dan tetap murni ini apa ya? Nah, jadi maksudnya itu kita, umat sisa ini, kita tidak akan terikut dalam adat istiadat yang baru, yaitu dengan mendapat tanda di dahi kita seperti yang ada yang dibuatkan di buku Wahyu, atau mungkin kita akan mengikuti bagaimana Vatikan atau Gereja Katolik akan
memimpin dunia dan akan menerapkan Sandelo, kita tidak akan terikut itu, dan kita akan selalu murni. Nah, Allah memberikan tugas kepada sekelompok orang yang tetap setia itu untuk mengumumkan kemuliaan Tuhan dan memimpin umatnya yang tercerai-berai di seluruh dunia menuju tempatnya yang kudus. Nah, kita lihat ini kalimat ini sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita, kelompok orang setia ini, kita akan mencari teman-teman kita yang sesat. Bukan sesat, tapi maksudnya mereka yang sedang melarikan diri dari Vatikan tersebut. Jadinya mereka tercerai-berai, dan kita harus menemukan mereka dan kita harus menyatukan mereka kembali. Nah, lalu kita harus mencari umat kita yang tercerai-berai di seluruh dunia menuju tempatnya yang kudus. Nah, jadi kita harus mencari teman-teman kita, teman-teman seiman kita yang sedang melarikan diri ini untuk pergi ke tempat Tuhan yang kudus atau tempat perlindungan kita, betul? Nah, umat yang sisa itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Yesus. Tadi sudah diucapkan ya dari saudara saya Marcel, dan mungkin dari anak-anak PB juga. Jadi saya tidak perlu membacakannya lagi. Nah, semasa Kristus hidup di dunia ini, ia selalu menuruti hukum Allah. Maka umat yang sisa beriman kepada Yesus pastilah mengikuti apa yang Yesus telah teladani. Jadi Yesus itu telah meneladani apa saja, yaitu kesaksian Yesus, atau dia itu turun ke bumi ini sebagai contoh atau sebagai bukti bahwa itu tuh bukan cuman kita itu melihat contoh atau panutan, itu bukan hanya cuman berangan-angan, tapi sudah nyata bukti. Nah, itu adalah kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Kita bisa buka di Efesus 4 ayat 13 ya. Saya akan membukanya. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di sini sudah jelas dinyatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi, teman-teman atau saudara-saudara yang menonton ini, kalau kita sudah mencapai kesatuan iman, kita akan menjadi sebuah kesatuan dan kita akan menjadi umat yang sisa untuk menyelamatkan umat saudara-saudara kita mungkin yang sedang dalam pengejaran atau dalam pelarian. Dan kita juga dalam posisi melarikan diri di situ. Lalu pernyataan umat yang sisa yang menyampaikan kebenaran Injil dan jawaban Tuhan atas tipu muslihat setan ini ditunjukkan melalui pekabaran 3 malaikat. Nah, kalau pekabaran 3 malaikat tadi sudah dijelaskan mungkin oleh anak-anak PAB dan saudara saya Marcel Zebedius, tapi karena saya sudah mengerti, sudah sering baca pekabaran 3 malaikat ini, jadi saya masih sangat senang untuk membahas ini. Mari kita sama buka Alkitab kita di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain berkata, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya
atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah keturunan orang-orang kudus, orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, jadi saudara-saudaraku, ayat ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa apa yang terjadi ketika akhir zaman nanti, ketika tiga malaikat akan datang ke bumi ini dan memberikan pekabaran-pekabarannya, maka di sini kita harus siap. Dan ayat ke-12, yang penting di sini ialah keturunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, setelah dari situ kita bisa melihat bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhir zaman, yaitu dengan cara harus membantu teman-teman kita yang mungkin sedang melarikan diri nanti. Mungkin saat itu kita juga sedang melarikan diri, tetapi ada yang menyelamatkan kita. Jadi kesimpulannya adalah meterai Allah yang hidup akan dikenakan hanya kepada mereka yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam tabiat. Jadi kita tidak akan mendapatkan meterai Allah yang hidup itu kalau kita tidak memiliki keserupaan atau kesamaan dengan Kristus dalam tabiat kita. Jadi kita harus merubah tabiat kita harus merubah sikap kita supaya kita dapat meterai Allah yang hidup itu, biar kita gunakan untuk menyelamatkan teman-teman kita yang lain. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Kembali lagi ke yoga. Kita mengakhiri acara kita. Pada pagi kita berdoa dulu. Doa akan dibawakan oleh saudari Kimberly. Oke, selamat kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas segala berkat-Mu dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam hati kita masing-masing, Bapa. Tadi kami sudah selesai diskusi mengenai mukjizat dan tugasnya. Bantulah kami agar dapat mengerti pelajaran ini, Bapa, agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Bantulah kami agar selalu berada dalam jalan-Mu, Bapa. Ampuni segala dosa kami yang begitu baik. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke, acara kita sudah berakhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Marcel Ibedius, dan kepada murid-murid yang sangat baik, dan kepada pendengar kita yang jauh di Jawa Barat, yaitu Syal Nenggolan, terima kasih, dan kepada kameramen kita yang sangat manis, terima kasih. Dan bersama Yesus dan lebih kepada Yesus. Oke, sampai ketemu lain waktu. Shalom.